Pak, Ya, saya langsung ke Bang Masinton. Bang Masinton, sebenarnya seberapa besar sih dugaan kecurangan ini dari PDIP sendiri? Dan ini kan tidak disebutkan siapa sih yang diduga oleh Bu Mega ini? Jadi Bu Mega menyampaikan beliau sebagai tokoh yang ikut dalam pusaran sejarah reformasi dan demokrasi itu. Ya. Beliau memberikan satu early warning, peringatan dini kita semua, khususnya terhadap penyelenggara negara, bahwa kita pernah mengalami masa-masa yang tidak demokratis, masa-masa kelam sejarah, masa-masa berada dalam situasi kejahatan demokrasi. Nah, beliau mengingatkan ya agar bangsa ini tidak mengulangi hal yang sama. Maka apa yang disampaikan oleh Bu Megawati adalah sikap dan pengalaman beliau ya, dan kita semua pernah merasakan itu ya Prof ya, agar tidak terulang seperti di masa Orde Baru. Oke. Nah tentu dasarnya apa gitu ya, Bu Mega dengan satu pengalaman beliau dari berbagai situasi sejarah, Ya. kemudian melihat fakta-fakta yang ada. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan terkait pemilu. Nah, proses ini sudah dimulai dari pelanggaran etik berat. Oke. Nah, di situ ada kecacatan etika di sana. Dan kemudian ada masalah yang kalau ini kita biarkan tanpa kita memberikan satu peringatan, maka ini akan berbahaya dalam proses Jadi demokrasi. singkatnya ditujukan kepada pasangan? Tidak ada menunjukkan siapapun. Hanya potensi saja? Ya, ini kita sudah membaca, maka tadi dugaan-dugaan itu tadi sudah terkonfirmasi dengan MK. Putusan MK itu kan jelas, ada pelanggaran etik berat di sana. Oke. Ya, ada ruang intervensi pihak luar terhadap putusan PUU 90 di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, artinya apa? Bahwa proses ini sudah dimulai dengan satu kecurangan. Oke, baik. Proses Saya ini langsung sudah dimulai dengan satu kecacatan. diawali etika. satu kecurangan. Kita akan dengar tanggapan dari Pak Habibur Rahman. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Pak Habib? Dia masih di mute. Masih di mute Pak Habib? Halo? Ya, Bisa? silakan. Halo? Silakan. Sudah bisa belum? Silakan Pak. Iya, kalau kami melihat ini Ibu Mega bersikap sebagai ibu bangsa, ya, yang pernyataannya tidak tendensius ke salah satu pihak, tetapi mengingatkan semua pihak, ya, untuk tidak membiarkan terjadinya kecurangan. Hanya memang ada sedikit yang kurang tepat yang beliau sampaikan, mungkin bukan karena persoalan beliau, tapi memang persoalan penyajian data yang kurang lengkap yang disampaikan kepada beliau, ya. Kalau disebut-sebut soal putusan MK, ya, putusan MK itu tidak membuktikan kecurangan siapapun, karena ya putusan MK-nya kalau kita baca di putusan MK nomor 1 di pertama kesimpulan bahwa MK tidak bisa memeriksa ya putusan MK. Lalu yang terjadi itu adalah soal sikap berhukum. Soal bagaimana Anwar Usman mengimplementasikan jurisprudensi soal pengesampingan azas konflik kepentingan yang memang sudah terjadi dalam berbagai edisi Hakim Mahkamah Konstitusi, dan itu dinyatakan juga dalam putusan MK bahwa pengesampingan tapi maaf Pak Habib, MK sendiri kan sudah memutuskan bahwa ada pelanggaran etik berat. Jangan dipotong dong, saya lagi menjelaskan Anda potong gitu loh, ya kan? Kalau enggak saya berhenti bicara kalau Anda mau potong lagi gitu loh. Silakan. Ya, gitu ya. Jadi MK ya menyatakan praktek berhukum yang namanya jurisprudensi itu mengabaikan prinsip benturan kepentingan sudah berlangsung lama.
kalau Anda baca detail-detail, makanya tadi kan Anda bilang putusan MK, Anda sudah baca belum? Anda baca detail-detail putusan MK bahwa praktek tersebut sudah berlangsung lama. Nah, faktanya memang mungkin karena persoalan politis, saat inilah Anwar Usman yang dikorbankan dengan dihukum berat. Ya, padahal yang lebih berat, yang kepentingannya langsung terkait dirinya sendiri, terjadi zamannya Pak Saldi Isra. Ya, jadi itulah. Jadi kami melihat positif apa yang disampaikan Ibu Mega, semangatnya kami dapat, ya, bahwa memang menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, ya, atau merugikan pasangan calon itu tidak dibenarkan, dan ini sudah banyak laporan kami, mulai dari PJ Bupati Cilacap, ya, Baik. kemudian ada Bupati Majalengka, ya, PJ Bupati Pati, acara BP2MI yang baru ini, ya, konon tadi ditweet oleh Beni Kaharman. Ya, kami sudah tangkap. Untuk memenangkan pasangan tertentu dalam OTT Bupati Sorong. Nah, Oke, ini yang kita sebelum kita ke sana saya akan ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, kalau melihat dari komunikasi